Pertama yang saya hormati dan yang saya takdimkan kepada segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama beliau yang selalu senantiasa kita harapkan daripada ilmunya, dan kita selalu senantiasa harapkan keridhaan dan keberkahannya. Sayyidil Walid, Sayyidil Mahbub, Abu Yal Habib Ali Zainal Abidin bin Abdullah bin Ahmad Al-Kaf. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga besarnya Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, amin. Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan dunia wal akhirahnya, amin ya rabbal. Dan tidak lupa pula kepada para hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hadir pada malam ini yang datang dari berbagai macam kalangan. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, amin. Yang dalam keadaan sakit Allah angkat penyakitnya, yang hadir dikabul hajat-hajatnya, diluaskan rezekinya, amin ya rabbal. Ahibbail kiram, saudara, alhamdulillah. Sekarang kita sudah masuki daripada tahun baru Islam 1447 Hijriah, di mana ketika kita berbicara tentang tahun baru Islam, ketika kita berbicara tentang tahun baru Hijriah, berarti kita diingatkan dengan satu peristiwa besar yang pernah dialami oleh Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa hijrah beliau dari Makkah ke kota Madinah. Satu peristiwa yang luar biasa, saking luar biasanya. Semuanya juga seperti Rasulullah dan Rasulullah disunahkan berpuasa. Siapa saja yang mempuasa di suatu hari, tapi haji tetap seperti biasa. Adapun yang tidak mau puasa kasih tahu supaya takut dia supaya tahu persiapan untuk yang tidak bisa. Yang pertama, yang kedua bagi yang melanggar dan yang tadi dihubungi masih tetap pakai kopiah untuk para apa nanti ada dengan kami langsung melakukan nama saja. Ya, dari sekalian yang masih melanggar dulu atau duduk di lapangan yang sudah pakai baju ngaji dan pakai baju memakai sarung doang. Kalau masih melanggar ya cukup informasinya besar. Saking luar biasanya, saudara, disepakati oleh para sahabat di dalam musyawarah dengan Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dijadikan sebagai patok ukur awal pada tahun baru Islam. Ketika musyawarah tersebut, ada sahabat yang mengusulkan agar supaya tahun pertama Islam diambil mulai dari Nabi Muhammad SAW lahir. Ada lagi yang mengusulkan supaya tahun pertama Islam itu diambil sejak Nabi diangkat menjadi Rasul. Dan ada lagi yang mengusulkan supaya tahun pertama Islam diambil sejak Nabi hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Semua pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para sahabat merupakan pendapat-pendapat yang baik, merupakan pendapat-pendapat yang bagus. Dan pada akhirnya mereka sepakat hijrah Nabilah yang diambil sebagai tahun pertama Islam, sebagai pembuka sejarah perjuangan Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak disampaikan, ada tuduhan dari orang-orang yang tidak senang dengan Islam tentang mengapa Nabi kita harus hijrah dari Makkah ke Madinah. Pertama, mereka mengatakan menuduh saudara, karena Muhammad itu seorang penakut, karena Muhammad seorang pengecut, karena Muhammad tidak memiliki keberanian, kata mereka. Ada lagi yang mengatakan karena Muhammad itu sebetulnya dia tidak sabar, dia tidak tegar,
Dia tidak mampu menanggung beban resiko yang begitu berat di kota Mekah. Dan ada lagi yang mengatakan dengan penuh penghinaan, oh Muhammad itu saudara hijrah dari Mekah ke Madinah karena dia kurang pengikut di kota Mekah. Karena dia kalau pengikutnya gak bisa berkuasa, dia gak bisa mendirikan daulah Islamiyah, yang dengannya dia terpaksa harus hijrah ke kota Madinah supaya dia banyak pengikutnya. Setelah banyak pengikutnya, dia bisa berkuasa. Setelah dia berkuasa, dia leluasa mengumpulkan yang namanya harta. Setelah punya harta, dia kaya raya. Dan dia bisa menikahi wanita mana saja yang diinginkannya, saudara. Dengan kata lain, mereka menuduh bahwasanya Nabi kita hijrah hanya karena harta, tahta, dan wanita. Ini semua merupakan suatu fitnah. Ini merupakan suatu fitnah tuduhan keji yang dilontarkan oleh orang-orang kafir yang kemudian mulai diikuti oleh sebagian orang-orang Islam yang terpengaruh dalam pemikiran-pemikiran mereka. Singkat saja kita jawab, saudara. Kalau andaikan apa yang mereka katakan itu benar, pertama karena Nabi kita seorang penakut, karena Nabi kita seorang pengecut, karena Nabi kita orang yang tidak memiliki keberanian. Jawabannya jelas, saudara. Kita buka lembaran sejarah, kita kaji sejarah, saudara. Oh ternyata mulai dari hijrah ke Habasyah sampai hijrah ke Madinah, Nabi tidak pernah mementingkan dirinya sendiri daripada umatnya, saudara. Ketika umat Islam mendapatkan tekanan yang begitu luar biasa, ketika umat Islam mendapatkan ancaman yang begitu luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy, Nabi perintahkan para sahabat yang lemah, yang akan dikhawatirkan dengan iman dan akidahnya untuk segera hijrah meninggalkan kota Makkah menuju ke Habasyah, saudara. Nabi gak peduli dengan keselamatannya sendiri. Bahkan ketika hijrah ke Madinah, Nabi gak berangkat duluan, Nabi gak pergi dulu. Tapi sahabat-sahabat beliau perintahkan untuk segera meninggalkan kota Makkah untuk menyelamatkan diri mereka ke Madinah, saudara. Kalau memang betul Nabi seorang penakut, kalau yang betul Nabi seorang pengecut, sebagaimana yang mereka katakan, semestinya Nabi lari terlebih dahulu sebelum umatnya hijrah, saudara. Tapi gak pernah terjadi dalam sejarah Nabi kita. Kenapa Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidina Umar ibn Khattab, seorang sahabat-sahabat Nabi yang gagah berani, seorang sahabat-sahabat Nabi yang disegani, seorang sahabat-sahabat Nabi yang ditakuti oleh orang-orang kafir, justru Nabi perintahkan hijrah terlebih dahulu ke Madinah, saudara. Oh Nabi seorang penakut, kalau Nabi seorang pengecut, gak mungkin Nabi perintahkan Umar dan Hamzah pergi dahulu. Semestinya, hai Hamzah, hai Umar, kalian jangan pergi dulu, kalian jangan berangkat terlebih dahulu, jaga aku dulu, lindungi aku dulu, jangan sampai diriku dilukai oleh orang-orang kafir, saudara. Tapi Nabi gak butuh dan penjagaan Umar dan Hamzah. Nabi gak butuh dan penjagaan umat manusia lainnya. Karena Nabi sudah dibekali, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau, saudara, memiliki syuja'ah, keberanian yang luar biasa. Makanya, saudara, dan yang lebih menakjubkannya lagi, ketika beliau setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, jantung hatinya, putri tercinta beliau, Sayyidatuna Fatimah Zahra, ditinggalkan di kota Mekah. Itu, saudara, Nabi meninggalkan Fatimah Zahra di kota Mekah, resikonya besar. Kalau andaikan orang-orang kafir marah karena Nabi sudah meninggalkan kota Mekah, karena Nabi mereka gagal membunuh Nabi, kemarahan mereka bisa mereka tumpahkan karena jantung hatinya Nabi, saudara. Sayyidatuna Fatimah Zahra bisa dilecehkan, bisa dihinakan, bisa dianiaya, dan mereka bisa melakukan apa saja yang ingin mereka lakukan kepada jantung hatinya Nabi, saudara. Apakah Nabi gak paham? Apakah Nabi gak mengerti? Apakah Nabi gak menyadari dari resiko tersebut? Nabi paham. Nabi ngerti betul, saudara. Kalau andaikan Nabi meninggalkan kota Mekah, meninggalkan Sayyidatuna Fatimah, resikonya besar, Nabi paham. Tapi apa mau dikata? Allah lebih harus diutamakan daripada keluarga. Allah lebih harus diutamakan daripada putri tercinta, saudara. Nabi hijrah bukan karena Nabi takut. Nabi hijrah bukan karena tidak sabar. Nabi hijrah bukan karena Nabi seorang karena harta, tahta, dan wanita. Tapi Nabi hijrah untuk menjalankan dakwah karena tidak boleh terjadi apa-apa terhadap Nabi, saudara. Dakwah Nabi belum selesai. Al-Quran belum turunkan 30 juz. Dakwah Nabi yang Allah Subhanahu wa perintahkan belum sempurna, saudara. Kalau andaikan terjadi apa-apa terhadap Nabi, maka hancurlah dakwah Islam ini, saudara. Makanya Nabi hijrah bukan karena takut. Nabi hijrah bukan karena penakut, saudara. Bahkan
Bahkan ketika beliau hendak meninggalkan rumah beliau, saudara, beliau meminta Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu untuk tidur di tempat perbaringannya Nabi. Beliau mengatakan, ya bena ammi atakhaf, wahai Ali, apakah kau takut tidur di perbaringanku? Kenapa Nabi bertanya, saudara? Karena Nabi paham, Nabi mengerti kalau adekan Sayyidina Ali tidur di tempat perbaringannya Nabi, berselimut dengan burdaknya Nabi, resikonya besar. Kalau adekan orang-orang kafir marah, mendobrak pintu Nabi, masuk ke dalam rumahnya Nabi, mereka bisa bunuh siapa saja yang tidur di tempat tidurnya Nabi, saudara. Karena menyangka itulah Nabi. Tapi apa jawaban Sayyidina Ali ketika itu? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ini Ali ya Rasulullah. Ini Ali ya Rasulullah. Seorang pemuda yang bernama Ali. Kalau andaikan hari ini Ali yang mati, Ali yang dibunuh, besok akan muncul pejuang-pejuang Islam yang berjuang bersamamu ya Rasulullah. Tapi kalau andaikan hari ini engkau yang mati, engkau yang dibunuh, kemana kami mencari penggantimu ya Rasulullah? Subhanallah. Nabi pergi bukan karena takut. Nabi pergi untuk menyelamatkan dakwah. Ini terlihat terungkap dari jawabannya Sayyidina Ali. Kalau andaikan pada hari itu Ali yang mati, Ali yang dibunuh, bakal muncul pemuda yang lainnya menggantikannya, saudara. Tapi kalau andaikan pada hari itu Muhammad yang mati, Rasulullah yang mati, siapa yang menyelesaikan tugas dakwah dari Allah? Siapa yang menyempurnakan dakwah dari Allah? Makanya oleh karena itu Ali boleh mati pada hari itu, tapi Muhammad tidak boleh mati, saudara. Makanya Sayyidina Ali tinggalkan di kota Mekah dengan resiko dibunuh. Sayyidatina Fatimah Zahra tinggalkan di kota Mekah dengan resiko dibunuh. Kalau yang betul Nabi seorang penakut, Nabi seorang pengecut, semestinya seorang pengecut, seorang penakut pasti menyelamatkan keluarganya sebelum daripada yang lainnya, saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi kita, saudara? Beliau perintahkan umatnya terlebih dahulu untuk hijrah ke Madinah. Beliau perintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Tapi keluarga beliau sendiri, Sayyidina Ali sepupunya Nabi, Sayyidatina Fatimah Zahra jantung hatinya Nabi, justru ditahan ditinggalkan di kota Mekah dengan resiko yang begitu luar biasa. Jadi ini cukup, saudara. Ini cukup punya jawaban bagi kita bahwa Nabi kita bukan seorang penakut, Nabi kita bukan seorang pengecut, tapi Nabi kita seorang pejuang, seorang pemberani yang membela agama Islam, saudara. Lalu atas bagaimana dengan sabar, saudara? Kalau andaikan Nabi kita enggak sabar, dari jauh-jauh hari Nabi sudah lari. Kalau andaikan Nabi kita enggak sabar, dari jauh-jauh hari Nabi sudah pergi meninggalkan kota Mekah. Kalau andaikan Nabi kita enggak sabar, dari jauh-jauh hari Nabi sudah meninggalkan hijrah ke Madinah, saudara. Kenapa beliau bisa bertahan berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun dengan berbagai macam intimidasi, ancaman, cacian, makian, hinaan? Kenapa belum bisa sabar? Kenapa belum bisa tahan itu semua? Jawabannya karena beliau adalah seorang yang sabar dan tegar, saudara. Justru beliau menjadi orang yang paling akhir untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, saudara. Lalu lantas dengan harta, tahta dan wanita, saudara. Orang-orang kafir pernah datang ke Abu Talib. Bahkan orang-orang kafir mereka pernah mengutus yang namanya Utbah bin Rabi'ah, Al-Mulaqab bil Hakim Quraisy, yang pada waktu itu umurnya sekitar 80 tahun lebih, saudara. Utbah bin Rabi'ah diyakini sebagai sesepuh Quraisy yang paling arif, paling bijak di antara mereka. Mereka utus untuk menemui Nabi, saudara. Apa dia katakan? Ya Muhammad, ya Muhammad, kalau kau punya pergerakan ini, agar kau memiliki harta, kami bangsa Quraisy akan kumpulkan semua harta kami dan kami serahkan kepadamu agar kau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Ya Muhammad, kalau kau memiliki punya pergerakan ini agar kau ingin menjadi raja, kami bangsa Quraisy malaknamulkan, akan kami jadikan kau seorang raja dan kami akan tunduk patuh kepadamu. Ya Muhammad, kalau andaikan kau punya pergerakan ini agar kau dihormati, agar kau dimuliakan, kami bangsa Quraisy akan jadikan dirimu sebagai pemimpin kami dan kami tidak akan pernah mengambil tindakan kecuali atas izin. Bahkan dalam riwayat lain dijelaskan, saudara, ya Muhammad, kalau kau andaikan memiliki pergerakan ini, punya pergerakan ini agar kau memiliki wanita,
kami bangsa Quraisy akan carikan wanita-wanita Arab yang tercantik, kami berikan kepadamu. Syarat satu, apa? Tinggalkan punya dakwah. Masya Allah, saudara. Jawaban beliau ketika itu singkat. Jawaban beliau singkat, apa beliau katakan, beliau bacakan beberapa ayat pertama dari surat Fussilat, saudara, kepada Utbah bin Rabi'ah. Ketika Utbah bin Rabi'ah pendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, gemetar Rabi'ah, saudara. Gemetar. Kenapa? Karena dalam ayat dibacakan oleh Nabi terhadap suatu ancaman yang luar biasa. Ancaman dari Allah. Yang jikalau adaikan mereka tidak mau tunduk patuh kepada Nabi, mereka akan dibinasakan oleh Allah. Sebagaimana Allah membinasakan kaum Ad dan Tsamud, saudara. Gemetar Utbah, lari kembali ke orang kafir, saudara. Apa dia katakan? Demi Tuhan. Demi Tuhan, kata Utbah, apa yang diucapkan oleh Muhammad. Maksudnya ayat Al-Quran, saudara. Apa itu Tuhan? Demi Tuhan, apa yang diucapkan oleh Muhammad. Laisa bisyair. Itu bukan daripada syair-syair buatan manusia. Wala bisihir. Dan bukan mantra sihir. Wala bil kuhana. Dan bukan ilmu perdukunan. Hei orang-orang kafir Quraisy, kata Utbah, aku ingatkan kepada kalian. Dan aku mendengar suatu ancaman yang besar dari Tuhannya Muhammad. Kalau andaikan kita berani mengganggu dia, kita berani mengusik dakwahnya dia, kita bisa dibinasakan oleh Tuhannya. Hai orang-orang kafir Quraisy, jangan pernah kau ganggu dia. Jangan kau usik-usik dia, jangan kau nodai daripada dakwahnya. Masya Allah, saudara, sampai di situ. Bahkan orang-orang kafir Quraisy pernah datang ke Abu Talib dengan mengancam, saudara. Mereka katakan, hei Abu Talib, kalau andaikan dirimu masih mau membela Muhammad, kalau andaikan dirimu masih mau daripada melindungi Muhammad, kami bangsa Quraisy akan bersatu untuk membunuh Muhammad dan sekaligus membunuh dirimu. Seketika itu, saudara, Abu Talib sempat goyang. Sempat goyang, saudara. Bukan goyang karena takut, karena sayang kepada Nabi Muhammad. Beliau panggil Nabi Muhammad, ya Muhammad. Wahai Muhammad. Wahai Muhammad, ini orang-orang kafir Quraisy serius. Mereka serius. Kalau andaikan kau masih mau melanjutkan kau punya dakwah, kau punya gerakan, mereka bisa membunuh dirimu. Wahai Muhammad. Sudahlah. Jangan kau pikul sesuatu yang tidak bisa dirimu pikul. Seketika itu, saudara, Sayyidina Rasulullah SAW, beliau meneteskan air mata. Bukan karena takut, karena terharu dengan perhatian perlindungan Abu Talib. Dengan tegar, saudara, beliau mengatakan, ya ammi kulli Quraisy, wahai pamanku, katakan kepada orang-orang kafir Quraisy, la wada'u syamsa fi yamani wal qamara fi yasari ala an atruka hada amar wallah ma taraktu hatta yudhirullah au ahliku fihi. Wahai pamanku Abu Talib, kulli Quraisy, katakan kepada orang mereka, katakan kepada orang kafir Quraisy, la wada'u syamsa, kalau andaikan mereka menaruh daripada matahari di sisi kananku, wal qamara fi yasari, dan rembulan di sisi kiriku, agar diriku meninggalkan dakwah ini, wallah, demi Allah, kata Rasulullah, ma taraktu, aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini. Sampai kapan? Hatta yudhirullah, sampai Allah menangkan aku punya dakwah, au ahliku fihi, atau aku binasa di jalannya. Subhanallah. Jadi ini menjadi cukup, saudara. Sejarah yang menjawab. Kalau Nabi kita bukan seorang penakut. Nabi kita bukan seorang pengecut. Nabi bukan tidak sabar. Hijrah Nabi bukan karena harta, tahta, dan wanita. Kalau andaikan, saudara, Nabi hijrah karena tahta, orang kafir Quraisy sudah menawarkan. Kalau andaikan Nabi hijrah karena wanita, orang kafir Quraisy mencarikan wanita Arab tercantik, saudara. Kalau andaikan Nabi hijrah hanya karena kekuasaan, orang-orang kafir Quraisy sudah menawarkan. Tapi Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah hanya untuk menyelamatkan dakwah. Nabi hijrah ke Madinah untuk menyelamatkan keberlangsungan dakwah, agar dakwah Islam berkelanjutan, istafet terus menerus ila yaumil qiyamah, saudara. Masya Allah. Jadi ini menjadi cukup, saudara, jawaban baik. Jadi ini
singkatan ringkasan yang ingin saya sampaikan tentang hijrah Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya akhiri, saudara, saya tegaskan sekali lagi, saya katakan, saudara, Nabi hijrah bukan karena takut. Nabi hijrah bukan karena tidak sabar. Nabi hijrah bukan karena harta, tahta, dan wanita, tapi justru karena Nabi hijrah, Islam menyebar ke seluruh dunia, saudara. Karena Nabi hijrah, Islam sampai ke Indonesia. Karena Nabi hijrah, iman Islam sampai dalam diri kita. Karena Nabi hijrah, kita bisa merasakan nikmatul iman Islam. Karena Nabi hijrah, Nabi selamat dari pembunuhan, saudara. Nah, jadi ini ringkasan yang saya sampaikan tentang hijrah, saudara. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan pesan Nabi SAW dalam hadis. Beliau mengatakan, al-muhajir man hajara ma nuhiya an. Orang yang hijrah, kata Nabi, muhajir sejati, kata Nabi, adalah mereka orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang. Dulu Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka kita sekarang wajib hijrah. Bukan hijrah dari Dua Jannah ke sawah. Bukan hijrah dari Indonesia ke Sumatera. Bukan, saudara. Tapi Nabi hijrah minal dhulumati ila nur. Hijrah minal ilmi minal jahil ila ilmi. Hijrah minal ma'sah ila ta'ah. Hijrah minal kusala ila himmah. Dan mudah-mudahan kita semuanya dalam tahun baru ini kita diberikan hidayah taufik inayah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita tahun yang lalu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang sekarang dan yang berjalan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita golongan orang-orang yang mukhlisin, golongan orang-orang yang mukminin, yang alimin, mujahidin fi sabilillah. Amin ya rabbal. Wa hadza minni wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.